Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardiansyah dari kelas 11 TKRA nomor absen 12. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem pengapian konvensional. Pengapian konvensional adalah suatu sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan baterai ke tegangan tinggi yang disalurkan melalui masing-masing silinder untuk membangkitkan loncatan bunga api pada busi yang diperlukan untuk proses pembakaran. Pada sistem pengapian konvensional ini ada beberapa bagian. Yang pertama, ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan dari sistem pengapian. Lalu ada kunci kontak atau ignition switch. Ignition switch atau kunci kontak ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik dari ignition switch ke ignition coil. Nah, biasanya di beberapa kendaraan di antara ignition switch dan ignition coil ini terdapat external resistor yang berfungsi untuk menghambat aliran arus agar tidak melebihi arus yang ditentukan. Lalu ada ignition coil. Ignition coil berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi yang dilakukan dengan cara melakukan prinsip transformator. Apa itu prinsip transformator? Nah, di dalam ignition coil ini sendiri ada dua kumparan. Yang dimaksud dengan prinsip transformator itu ada kumparan sekunder yang memiliki kumparan lebih banyak tetapi dengan diameter yang lebih kecil. Lalu ada kumparan primer yang memiliki kumparan yang lebih sedikit tetapi dengan diameter kumparannya yang lebih besar. Lalu ada platina. Nah, kumparan primer yang ada di dalam ignition coil tadi saling berhubungan dengan platina. Nah, inilah yang nanti akan memutus suatu mekanisme pemutusan dan penghubungan arus listrik dari primer coil menuju ground. Lalu akan tercipta suatu induksi tegangan tinggi pada ignition coil. Nah, setelah platina ada juga kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk menyerap arus muatan listrik, yaitu saat kontak platina akan membuka. Nah, ketika kontak platina akan menghasilkan percikan bunga api, nah disitulah kondensor akan bekerja untuk menyerap arus muatan listrik untuk meminimalisir percikan bunga yang ada di kontak platina yang nanti akan menyebabkan kontak platina itu menjadi aus. Lalu ada juga rotor. Rotor ini berhubungan dengan kumparan sekunder yang ada di ignition coil yang dihubungkan dengan ignition cord atau kabel tegangan tinggi. Rotor itu sendiri berfungsi untuk menyalurkan listrik tegangan tinggi ke masing-masing busi mengikuti firing order atau urutan pengapian. Nah, pada mesin 4 silinder sendiri urutan pengapian itu terjadi dari nomor 1, 3, 4, lalu yang terakhir 2. Urutan pengapian konvensional itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, baterai akan mengalirkan arus listrik ke kunci kontak. Lalu kunci kontak akan meneruskannya ke dalam ignition coil atau diteruskan ke kumparan primer. Lalu kumparan primer akan meneruskannya ke platina. Nah, di sini platina akan menutup, dan karena platina berhubungan dengan ground, maka akan terjadi medan magnet di kumparan primer. Lalu di tahap selanjutnya, baterai akan mengalirkan arus listrik ke kunci kontak, lalu akan meneruskannya ke ignition coil atau ke dalam kumparan sekunder. Nah, pada saat tahap ini, platina akan membuka dan menyebabkan kemagnetan yang ada di kumparan primer menjadi kolaps yang menyebabkan terjadi induksi tegangan tinggi di dalam kumparan sekunder. Nah, lalu kumparan sekunder akan meneruskan ke rotor melalui ignition cord. Lalu rotor akan meneruskannya ke busi yang dilakukan sesuai dengan urutan pengapian yang kita tahu pada 4 silinder itu di urutan pengapiannya ada ke 1, 3, 4, lalu 2. Nah, begitulah urutan sistem pengapian konvensional
bagaimana baterai meneruskan aliran listrik ke kunci kotak, dan kunci kotak akan meneruskannya ke dalam kumparan primer. Lalu kumparan primer akan meneruskannya ke platina, lalu platina akan menutup, lalu akan terjadi kemagnetan di dalam kumparan primer. Dan lalu yang tahap keduanya, baterai akan meneruskan ke aliran listrik ke kunci kontak, lalu kunci kontak akan meneruskannya ke kumparan sekunder, dan pada saat itu platina akan membuka, dan pada saat itu juga kemagnetan di dalam kumparan primer akan menjadi kolaps, dan terjadi induksi tegangan tinggi di dalam kumparan sekunder. Lalu kumparan sekunder akan meneruskannya ke dalam rotor yang dihubungkan dengan induction cord, lalu rotor akan mengalirkannya ke busi sesuai dengan firing order atau urutan pengapian, dan itu akan dilakukan secara terus menerus selama mesin menyala, yaitu dengan urutannya yaitu 1, 3, 4, dan 2. Ya, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan tentang sistem pengapian konvensional. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.